Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami berdua merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Di sini kami akan sharing-sharing UPN Veteran Jakarta, yaitu tentang penggunaan IBM Cognos Analytics untuk menganalisis sebuah dataset menjadi visual data. Saya yaitu Muhammad Rehan Ramadan dengan akhiran NIM 141. Saya Muhammad Arkan Raski dengan NIM 139. Kemudian, dalam era digital saat ini, internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia dan, dan terus berkembang pesat. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada browsing atau mencari informasi saja, tetapi juga digunakan untuk berbagai keperluan, seperti bisnis, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Namun, dengan volume data yang semakin besar, perlu adanya teknologi yang mampu mengolah data secara efektif dan efisien agar data tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Semakin berkembangnya dunia teknologi, penggunaan internet pun ikut meningkat. Internet telah menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, dan sosial. Internet juga memungkinkan perusahaan untuk memasarkan produk mereka secara online dan menjangkau konsumen di seluruh dunia tanpa terbatas oleh geografi. Selain itu, internet juga memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan dan menganalisis data konsumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan. Dengan menggunakan visualisasi data, maka dapat dengan mudah melakukan analisis terhadap data. Visualisasi adalah proses mengubah data abstrak menjadi representasi visual yang dapat membantu menguraikan makna data. Untuk itu, IBM menyediakan solusi visualisasi data dengan menggunakan platform Cognos Analytics. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari berbagai sumber dan melakukan analisis data untuk mendapatkan wawasan bisnis yang lebih baik. Selain itu, platform ini juga menyediakan fitur visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk membuat grafik, diagram, dan tampilan visual lainnya untuk membantu memahami dan menyajikan data dengan lebih baik. Dengan visualisasi data yang tepat, informasi dapat direpresentasikan secara jelas dan mudah dimengerti, sehingga memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami informasi yang disajikan dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, eh, ngomong-ngomong tentang IBM, apa sih IBM itu? Jadi IBM itu merupakan International Business Machine Corporation, yaitu adalah suatu perusahaan Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1911, yang dimana perusahaan tersebut berpusat di New York, Amerika Serikat. Dan sejak itu juga perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. IBM menghasilkan berbagai produk dan layanan teknologi seperti hardware, software, dan layanan konsultasi bisnis. Produk terkenal dari IBM itu antara lain yaitu komputer mainframe, sistem operasi IBM Z-OS, dan program aplikasi seperti IBM Watson yang merupakan platform kecerdasan buatan atau AI dan komputasi kognitif yang terkenal. IBM juga terkenal karena penemuan-penemuannya yang penting dalam sejarah teknologi, yaitu termasuk hard disk, DRAM, dan sistem barcode. Saat ini IBM juga terus berkembang dalam berbagai bidang teknologi, termasuk bidang Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan komputasi awan atau cloud computing. IBM sendiri pada 1 Mei 2005 secara resmi diambil alih oleh perusahaan Lenovo yang jadi berpusat di Republik Rakyat Tiongkok. IBM Research juga memiliki 8 laboratorium riset yang berada di belahan utara dunia, dengan setengahnya berada di luar Amerika Serikat. Lalu eh, terdapat juga IBM Cognos Analytics. Apa sih IBM Cognos Analytics itu? Jadi Cognos Analytics sendiri adalah platform bisnis intelijen yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI yang mendukung seluruh siklus analitik mulai dari discovery hingga operasionalisasi. IBM Cognos Analytics
merupakan sebuah platform analitik bisnis yang dibuat oleh IBM yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari berbagai sumber serta melakukan analisis data agar dapat memperoleh sebuah informasi bisnis yang lebih akurat. Selain itu, platform ini juga menyediakan berbagai fitur seperti pelaporan, analisis data, dan prediksi, serta juga bisa terintegrasi dengan berbagai sumber data seperti database, spreadsheet, dan aplikasi lainnya. Selain itu, fitur visualisasi data juga tersedia di dalam platform ini, yang di mana fitur tersebut membantu pengguna untuk menyajikan data dengan lebih jelas dan mudah dimengerti melalui grafik, diagram, dan tampilan visual lainnya. IBM Cognos Analytics dapat digunakan oleh berbagai jenis bisnis dan industri untuk membantu meningkatkan kinerja dan pengambilan sebuah keputusan bisnis secara keseluruhan. Lalu, hmm, apa sih visualisasi data itu? Jadi visualisasi data adalah sebuah proses membuat visual atau gambar dari data yang terstruktur atau tidak terstruktur untuk membantu memahami pola, tren, dan keterkaitan dalam data tersebut. Dalam analitik bisnis sendiri, visualisasi data digunakan untuk memvisualisasikan data secara visual. Tujuannya adalah untuk membantu memudahkan pemahaman data, mengidentifikasi pola atau tren dalam data, serta menyajikan data dengan cara yang mudah dimengerti dan digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam penerapannya, menggunakan elemen visual bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam melihat dan memahami tren dan pola dalam suatu data. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan cara menggunakan IBM Cognos Analytics ini. Yang pertama, kita bisa mencoba dengan mengklik tanda plus di sini dan kita klik create. Nah, di sini kita bisa memilih visualisasi data apa saja yang mau kita pakai. Contoh yang misalnya kelompok saya pakai ini, kita menggunakan pie, diagram pie. Nah, di sini kita bisa memasukkan berbagai macam data yang ada di sini, yang ada data yang kita sudah temui. Nanti kita bisa gunakan di sini dan akan muncul hasilnya. Nah, berikut ini adalah data yang sudah kita visualisasikan dengan menggunakan diagram pie. Di sini kita sudah memvisualisasikan data rata-rata internet user di 11 negara di ASEAN. Yang pertama, di sini ada di Singapura. Singapura memiliki rata-rata pengguna internet terbanyak di ASEAN, sebesar 41,56%. Kemudian diikuti oleh negara Malaysia dengan rata-rata pengguna internet sebanyak 30,91%. Kemudian di sini juga ada Brunei dengan rata-rata pengguna internet sebanyak 29,29%. Dan kemudian di sini diikuti oleh Vietnam dengan rata-rata pengguna internet sebesar 16,17%. Selanjutnya, Thailand dengan rata-rata pengguna internet sebesar 14,85%. Kemudian diikuti dengan Filipina, Timor Leste, dan juga Indonesia. Di sini, Filipina itu memiliki rata-rata pengguna internet sebanyak 11,24%, dan Timor memiliki rata-rata pengguna internet sebanyak 10,38%, dan untuk Indonesia memiliki rata-rata pengguna internet sebesar 8,7%. Nah, di sini ada Laos dengan rata-rata pengguna internet sebesar 5,54%, dan di sini ada Myanmar dengan rata-rata pengguna internet sebesar 3,95%, dan yang terakhir di sini adalah Kamboja dengan rata-rata pengguna internet sebesar 2,83%. Selanjutnya, kita menggunakan diagram visualisasi yang bernama kolom. Nah, di sini kita mengambil datanya itu ada 3 negara, ada Indonesia, Malaysia, dan Singapura dari tahun 2018 sampai 2020.
Nah, untuk Indonesia tahun 2020 ini terdapat penduduk yang menggunakan internet itu sebanyak 106.572.065. Nah, di 2019 ini Indonesia mengalami peningkatan sebanyak menjadi 128.565.820 dan pada tahun 2020 meningkat lagi yang menggunakan internet itu sebanyak 146.059.763. Selanjutnya di sini ada Malaysia. Malaysia pada tahun 2018 memiliki penduduk yang menggunakan internet itu sebanyak 26.308.547. Kemudian pada tahun 2019 meningkat juga itu sebanyak 27.616.770 dan pada 2020 meningkat lagi penduduknya yang menggunakan internet itu sebanyak 29.732.254. Kemudian di sini ada Singapura. Singapura pada tahun 2018 memiliki penduduk yang menggunakan internet itu sebanyak 5.126.429. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020, Singapura mengalami peningkatan yang tak terlalu signifikan. Di tahun 2019, Singapura memiliki penduduk yang mengakses internet itu sebanyak 5.218.126. Kemudian di tahun 2020 itu Singapura memiliki penduduk yang mengakses internet sebanyak 5.437.341. Selanjutnya di sini kita menggunakan visualisasi data map. Di sini kita mengambil data dari 11 negara yang ada di ASEAN. Kita mengambil ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar. Nah, di sini untuk data yang terdapat di atas ini kita memiliki Singapura, yaitu Singapura data yang paling besar yang dengan cellular subscription yang paling besar yaitu sebesar 2.788. Nah, ini kemudian setelah Singapura itu ada dengan tingkat cellular subscription yang terendah yaitu Myanmar. Sebentar, Myanmar. Nah, ini di sini dia tingkat cellular subscription-nya hanya 755,93. Nah, gimana cara kita bisa tahu ini tingkat subscription-nya rendah dan tinggi? Itu bisa dilihat dari warnanya. Kalau yang sangat rendah, warnanya itu ditandai dengan warna yang ungu yang sangat terang ini. Kemudian untuk kalau Singapura, kenapa dia bisa dibilang tinggi? Karena ungunya ini sangat pekat, warnanya sangat gelap. Nah, jadi teman-teman, kan semakin hari semakin berkembang juga teknologi. Nah, perkembangan teknologi itu juga diiringi dengan penggunaan internet yang semakin tinggi. Jadi, setelah melakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan internet di dunia itu sangat tinggi. Tingkat pengguna tingkat penggunaan internet juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi pada negara yang dipilih di wilayah Asia Tenggara, Singapura merupakan negara dengan rata-rata pengguna internet tertinggi yaitu sebesar 41,56%. Sedangkan jika dengan jumlah pengguna tertingginya yaitu oleh Indonesia dengan jumlah 146.059.763 user sebagai pengguna internet.
Jadi sekian sharing-sharing dari kami berdua. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.